Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat kelas 6? Bu Guru harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit dan kali ini kalian jadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5 yaitu wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar yaitu yang pertama kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, yang kedua kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, dan yang ketiga nanti kita akan belajar bahasa Indonesia. Guru harapkan nanti setelah kamu mengikuti pembelajaran hari ini, kamu bisa mengetahui tentang peranan Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci, terutama dalam bidang komoditas ekspor dan impor. Selain itu, kamu juga bisa mengidentifikasi benda magnetis dan juga benda non-magnetis secara tepat. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kamu bisa mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Dan tujuan pembelajaran yang keempat yaitu kamu bisa membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa kegiatan wirausaha yang ada di sekitarmu. Yang pertama itu ada gambar wirausaha membuka fotokopi ya, atau usaha fotokopi. Yang kedua yaitu ada gambar orang dia buka usaha potong rambut. Yang ketiga di sini ada bengkel ya. Dan yang terakhir di sini yang ada di lingkunganmu yaitu membuat knalpot ya. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Namun, diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya sumber daya manusia, kursi, meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri. Misalnya yaitu mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian besar sumber daya yang ada itu berasal dari dalam negeri. Dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan juga sukut cadang untuk kendaraan bermotor. Untuk knalpot pun sama ya. Jadi ada yang berasal dari dalam negeri dan juga ada yang harus diimpor dari luar negeri. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Kegiatan ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Orang yang melakukan ekspor namanya adalah eksportir. Sedangkan impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Sedangkan orang yang melakukan impor namanya adalah importir.
Apakah kamu tahu komoditas yang diekspor oleh Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Tahu apa tidak? Ya, di sini ada batik. Batik adalah salah satu contoh komoditas ekspor dari Indonesia. Yang kedua, di sini ada gerabah ya. Kalian tahu daerah penghasil gerabah yang terkenal di Indonesia? Ya, daerah Asongan ya, di daerah Yogyakarta. Ada di sini lemari ukir dari Jepara, itu juga termasuk komoditas ekspor yang diekspor oleh Indonesia. Di sini ada kelapa sawit, karet, ada kopi, dan juga hasil laut yang diekspor oleh Indonesia ke luar negeri. Sekarang, kalau kalian tadi tahu ya, sudah tahu tentang barang-barang yang diekspor. Sekarang, apakah kamu tahu komoditas impor yang dilakukan oleh Indonesia? Ya, contoh barang-barang atau komoditas yang diimpor oleh Indonesia yaitu yang pertama yaitu gandum, ya, itu diimpor. Terus obat-obatan, ada beras, ya. Di sini walaupun Indonesia termasuk negara agraris, tapi ternyata Indonesia juga mengimpor beras dari Thailand dan juga Vietnam. Ada bawang putih dan juga ada peralatan mesin. Biasanya untuk peralatan mesin itu diimpornya itu dari Singapura. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca ya di sini ekspor dan juga impor Indonesia. Komoditasnya apa saja? Kamu bisa lihat pada slide berikut. Ini ya, ekspor ya ke Malaysia ada karet, udang dan lain sebagainya. Nanti kamu bisa membacanya ya. Itulah contoh komoditas ekspor dan impor dari Indonesia. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira bagaimana prediksimu jika benda-benda yang ada di bawah ini itu didekatkan dengan magnet? Kalian bisa praktekkan di rumah ya, dengan magnet yang sudah kalian punya ya. Di sini ada ditempelkan ke gunting, bagaimana? Ditempelkan ke batu, bagaimana? Nanti semua benda-benda ini kamu dekatkan dengan magnet. Terus kalian tuliskan di kolom berikut ini, ya. Contoh ya, di sini gunting. Pasti kamu sudah tahu ya, gunting kan terbuat dari besi ya. Itu bisa ditarik ya, kalau bisa ditarik berarti kamu beri tanda centang pada kolom ditarik. Daun kira-kira bisa ditarik tidak? Oh, ternyata tidak bisa ditarik oleh magnet ya. Jadi kamu yang diberi tanda centang pada kolom tidak ditarik ya. Itu nanti kamu lanjutkan sampai selesai benda-benda yang kalian dekatkan dengan magnet benda-benda yang di atas ya. Ya, dari beberapa percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis itu terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari bahan non-logam, kayu, kaca, karet, dan plastik. Ada juga benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik magnet, yaitu benda-benda yang terbuat dari aluminium dan juga tembaga. Itulah tentang benda-benda magnetis dan juga benda non-magnetis.
Bu Guru harapkan nanti kalian bisa lanjutkan ya percobaan tentang mengidentifikasi benda-benda yang termasuk benda magnetis dan benda non-magnetis. Ya, tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Untuk melamar pekerjaan, kita membutuhkan yang namanya daftar riwayat hidup. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, ataupun untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Di sini akan Bu Guru tampilkan contoh daftar riwayat hidup. Dalam daftar riwayat hidup biasanya mencantumkan nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, kebangsaan atau kewarganegaraan, alamat, dan juga menerangkan tentang riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat di sini prestasi, terus riwayat kegiatan yang pernah diikuti atau riwayat organisasi yang pernah diikuti. Itulah biasanya komponen-komponen yang ada dalam daftar riwayat hidup. Ya, kalian sudah belajar tadi ya. Yang pertama kalian belajar tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Terus yang kedua kalian belajar tentang benda magnetis dan juga benda non-magnetis. Dan yang terakhir tadi kamu belajar tentang cara membuat daftar riwayat hidup. Untuk mendalami materi pada pembelajaran kali ini, kalian kerjakan tugas berikut ya. Yang pertama, sebutkan barang yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia dari dan ke Singapura. Yang kedua, kamu lanjutkan tadi percobaan tentang benda magnetis dan non-magnetis dengan benda-benda yang ada di sekitarmu. Terus yang ketiga, buatlah daftar riwayat hidup ayah kalian. Ya, kalian bisa melakukan kegiatan wawancara dengan ayahmu ya. Nanti kamu isi bersama-sama dengan orang tua. Ya, itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Bu Guru harapkan kalian bisa paham ya dengan pembelajaran tadi, dan juga Bu Guru harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Ingat ya, senantiasa kamu ketika keluar rumah memakai masker dan juga mencuci tangan, terus jaga jarak dan juga hindari kerumunan ya. Itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan pada pembelajaran hari ini. Bu Guru ingatkan untuk jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe Qurratun Channel. Bu Guru akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.